Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Hidayatul Ahwaliyah, nomor induk mahasiswa A01318029, Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur, mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Yang terhormat Bapak Dini Saputra MSc dan Bapak Dian Eko Haripurnomo MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Riset. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini proposal yang ditugaskan sebagai output dari mata kuliah Metodologi Riset, yang saya beri judul Penerapan Strategi Pemasaran PT Sukses Sempurna Furnindo. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian teori, dan yang terakhir ada metode penelitian. Langsung saja pada bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan modern. Maka dari itu, seharusnya perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Dengan adanya strategi pemasaran yang efektif dan efisien, maka perusahaan dapat mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak ahli yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama dari konsep pemasaran. Beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menawarkan produk agar produk tersebut dapat dikenal dan dapat diterima oleh konsumen. Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan sebuah usaha. Oleh karena itu, bidang pemasaran mempunyai peranan yang besar untuk merealisasikan rencana usaha. Dengan melakukan strategi pemasaran yang efektif melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, sehingga posisi dan kedudukan perusahaan akan mengalami peningkatan dan mempunyai daya saing tinggi. Strategi pemasaran harus jelas dan terarah tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk memaksimalkan penjualan di setiap kesempatan pada beberapa pasar sasaran. Maka dari itu, PT Sukses Sempurna Furnindo menawarkan produk furniture dengan harga yang ditentukan harus sesuai dengan pendapatan dan pertumbuhan perusahaan. Promosi yang dilakukan harus dapat menyampaikan informasi produk dengan baik. Sebagaimana promosi merupakan kegiatan menyampaikan informasi tentang produk yang bersifat membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan. Dengan demikian, produk dapat diterima oleh konsumen dan mendapatkan feedback yang positif. Dengan adanya latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, maka muncullah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa strategi pemasaran yang diterapkan pada PT Sukses Sempurna Furnindo? Yang kedua, bagaimana cara PT Sukses Sempurna Furnindo mengenalkan produk? Yang ketiga, bagaimana PT Sukses Sempurna Furnindo merencanakan suatu pemasaran? Selanjutnya ada kajian teori. Menurut Sugiono 2012.252, dalam penelitian, landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Di sini saya mengkaji beberapa teori, yaitu pengertian pemasaran, pengertian strategi pemasaran, jenis-jenis strategi pemasaran, dan bauran pemasaran. Kemudian masuk pada pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran menurut Stanton dalam Tambajong 2013.2.1293 bahwa pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan proses sosial yang dapat mengomunikasikan produk yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kemudian, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang
memberikan arahan kepada para pengusaha untuk menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah setiap waktunya. Kemudian, yang ketiga adalah jenis-jenis strategi pemasaran. Menurut Asauri 2013.2179 mengatakan bahwa ada 3 jenis strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Yang kedua, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Kemudian, bauran pemasaran. Menurut Kotler 2012.2101 mengatakan bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang digunakan suatu perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Seperangkat alat ini biasa dikenal dengan istilah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan pada perusahaan jasa, memiliki beberapa alat tambahan pemasaran seperti people, physical evidence, dan proses. Pada bab akhir, yaitu metode penelitian, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, teknik observasi, dan studi pustaka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya berharap dari presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.